Saya percaya di antara saudara pasti ada yang sedang dalam penantian pertolongan Tuhan. Dan ketika engkau bergumul minta Tuhan menolong engkau, melawat engkau, menyembuhkan engkau, menguatkan engkau, buka jalan kepadamu, ada saja kita perhatikan orang-orang seiman kita telah mengalami jawaban Tuhan. Ya, telah mengalami pertolongan Tuhan lebih dulu daripada kita, dan kita merasa masihkah Tuhan peduli kepada kita? Horas dari tepian Danau Toba, Sitio Tio Resort, Pangururan, ibu kota Samosir. Kami menyapa Anda dalam acara Lebih Dari Pemenang. Doa kami, biar Tuhan beri kekuatan, kesehatan, sejahtera, perlindungan bagi kita semua. Berbicara mengenai tepian danau, saya ingat kisah-kisah tepian danau di mana Yesus melayani umat percaya pada masa itu. Saudara tahu, pertama kali dia memanggil para murid dari tepian danau, Bapak Ibu, ya. Lalu dia mengajar orang banyak juga, sering kali berapa kali di tepian danau. Dan dia memberi peneguhan iman para murid setelah bangkit juga di tepian danau. Namun dari sekian banyak kisah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu peristiwa berangkat dari tepian danau. Tuhan mengerjakan perkara ajaib bagi orang yang percaya kepadanya. Markus 5, 1, 3, 6, 4, 1. Saya lompat-lompat Bapak Ibu ya. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Lalu ayat 36 dikatakan, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Ayat 41 dikatakan, kalau dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Kisah ini menceritakan bagaimana Tuhan dan murid-murid sampai di tepi danau dan orang banyak telah mengerumuni dia. Sementara orang banyak mengerumuni dia, maju dikatakan seorang kepala rumah ibadat, ya. Dia meminta agar Tuhan datang ke rumahnya karena anaknya sakit keras, hampir mati kata bagian kitab lain. Dan Tuhan menuruti permintaan orang ini sebagai tindakan bagaimana dia berempati kepada orang-orang yang berada dalam kesulitan. Namun ketika dia berjalan mengarah ke rumahnya, Bapak Ibu, di tengah jalan dia dicegat ya oleh sebuah peristiwa di mana ada orang juga, seorang wanita dikatakan sudah sakit pendarahan belasan tahun. Ya, di tengah-tengah kerumunan perempuan ini tiba-tiba menjamah jumbai jubah Yesus. Dan ketika menjamah jumbai jubahnya, orang itu menjadi sembuh. Dan Tuhan berkata kepada orang banyak, siapa yang menjamah jumbai jubahku? Lalu Tuhan Yesus ditegur oleh murid-muridnya mengatakan, guru, banyak orang yang menjamah. Tuhan katakan, ini beda katanya. Yang pegang jumbai jubah saya, itu maksud saya keluar kekuatan dari diri saya sehingga dia mengalami kesembuhan. Ya, lalu orang ini mengaku di hadapan Tuhan dan berkata, sayalah guru, sayalah Tuhan yang telah menjamah jumbai jubahmu. Dan Tuhan katakan, besar imanmu, besar imanmu. Dan perempuan itu mengalami kesembuhan. Sementara di perjalanan Bapak Ibu, ada orang datang dari rumah kepala rumah ibadat itu dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan lagi merepotkan guru karena anakmu sudah mati katanya. Jangan merepotkan guru lagi karena anakmu sudah mati. Dan saya tidak tahu apakah kepala rumah ibadat ini bimbang. Namun Tuhan meneguhkan cepat. Tuhan katakan kepada dia, Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Dan kepala rumah ibadat ini percaya dan tiba di rumah. Mereka sudah ada tangisan perkabungan, lalu Tuhan menyuruh mereka keluar, meminta kepala rumah ibadat dan istrinya masuk ke dalam kamar di mana anak ini terbaring. Dan Tuhan katakan, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Dan pada saat itu juga bangunlah anak ini dan hidup kembali. Lalu diminta oleh Tuhan Yesus diberi makan karena anak itu sudah berusia 12 tahun. Apa pelajaran daripada kisah ini Bapak Ibu? Saya percaya di antara saudara pasti ada yang sedang dalam penantian pertolongan Tuhan.
Dan ketika engkau bergumul minta Tuhan menolong engkau, melawat engkau, menyembuhkan engkau, menguatkan engkau, buka jalan kepadamu, ada saja kita perhatikan orang-orang seiman kita telah mengalami jawaban Tuhan. Ya, telah mengalami pertolongan Tuhan lebih dulu daripada kita, dan kita merasa masihkah Tuhan peduli kepada kita? Dalam penantian yang panjang kita bisa lemah melepaskan iman kita kepadanya. Tapi Tuhan katakan jangan takut, percaya saja. Tuhan mau kita tetap percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, berpegang akan janji Tuhan. Dia akan menolong kita pada waktunya. Tidak peduli seberapa lama engkau bergumul, memohon, meminta kepada Tuhan, tapi yakinlah Bapak Ibu, tetap berpegang pada Dia. Maka saya percaya satu kali Tuhan pasti menolong engkau sesulit apapun masalahmu. Tuhan memberkati kita semua.